Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penggemar cerita horor. Malam ini kita akan memasuki kisah yang penuh dengan misteri. Karangan ini bersumber dari orang yang kami cantumkan di dalam deskripsi video ya. Lebih lengkapnya dikunjungi saja. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Sudah menjadi rutinitas harian bagi Marni dan suaminya Joko untuk berangkat ke pasar sebelum subuh. Sejak mereka menikah, kegiatan berdagang sayur mayur ini telah menjadi mata pencaharian mereka. Setiap hari, mobil pickup tua mereka berderek membelah keheningan pagi, menuju pasar untuk membeli dagangan yang akan dijual kembali di kampung mereka. Selalu ada kebersamaan dalam perjalanan itu. Canda tawa ringan atau obrolan hangat yang menemani mereka melintas di jalanan yang sangat sepi. Namun pagi ini berbeda. Joko terbaring lemas di atas tempat tidur. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di dahinya. "Maaf Mar, sepertinya aku tidak bisa ikut hari ini. Badanku rasanya remuk semua," ujar Joko dengan suara serak. Marni menatap suaminya dengan khawatir. "Mas, tidak apa-apa. Aku bisa berangkat sendirian kok. Mas istirahat saja, biar cepat sembuh." Joko menggelengkan kepala pelan dan tanpa ragu. "Apa kamu yakin bisa berangkat sendirian, Mar? Mula itu, ya kamu tahu sendiri kan, banyak yang bilang tempat itu angker." Marni tersenyum, meskipun hatinya sedikit terguncang. "Sudah beberapa kali kita lewat sana, Mas. Tidak pernah ada apa-apa. Aku tidak percaya sama cerita-cerita itu. Paling hanya cerita warga yang suka melebih-lebihkan saja." Joko terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang-panjang. "Ya memang, tapi aku tetap khawatir. Jangan terlalu ngebut ya, dan hati-hatilah di jalan." Marni mengangguk sambil tersenyum, berusaha untuk menenangkan suaminya. "Tenang saja Mas, aku tidak akan kenapa-napa. Kamu istirahat saja dulu, biar cepat sembuh." Joko menghela napas panjang. "Baiklah, kalau kamu yakin, tapi hati-hati ya. Kalau ada apa-apa langsung balik saja." "Tenang saja Mas, aku bawa HP kok. Kalau ada yang aneh, aku langsung hubungin kamu." Pukul 3:30 pagi, Marni berdiri di halaman rumah, mengenakan jaket tebal untuk melawan dinginnya udara pagi. Langit masih gelap. Hanya ada sejumput bintang yang terlihat samar di balik awan tipis. Angin malam berhembus pelan, menambah kesunyian yang mencekam. Mobil pickup tua mereka sudah siap di depan, dan Marni membuka pintu pengemudi dengan gerakan yang sangat mantap. Ia memandang sekeliling sebentar, merasakan ketenangan yang aneh. Meskipun ada sedikit rasa cemas di hatinya, Marni meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Ini cuma perjalanan biasa, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Setelah mesin mobil dinyalakan, suara deru mesin tua memecah keheningan pagi. Marni mengemudikan mobil keluar dari halaman rumah, perlahan melaju melewati jalan-jalan kecil di kampung yang masih gelap gulita. Rumah-rumah di sekitar masih tertutup rapat, jendelanya gelap tanpa cahaya lampu, menandakan bahwa para penghuninya masih terlelap. "Ini pertama kalinya aku berangkat sendirian," pikir Marni sambil menghela napas panjang. Beberapa menit kemudian, jalan menuju Bulak terbentang di depan matanya. Marni tahu, Bulak itu adalah jalur yang selalu mereka lewati setiap hari. Jalan panjang ini membelah persawahan luas, dengan pohon liar di kedua sisi jalan. Di siang hari Bulak terlihat biasa saja, tapi di pagi buta seperti ini, dengan langit gelap dan hanya diterangi lampu depan mobil, jalanan itu tampak lebih suram. Marni mengingat percakapan suaminya dengan beberapa tetangga beberapa hari yang lalu. "Mas Joko, katanya Bulak itu ada penunggunya ya?" ucap salah satu tetangganya dengan nada serius saat mereka berbincang di warung kopi. Joko hanya tertawa kecil saat itu. "Ah, paling cuma cerita buat nakut-nakutin saja. Sudah sering tuh saya lewat sana, tidak pernah ada yang aneh-aneh." Tetapi sekarang, saat Marni melintas di jalan itu sendirian, ia tidak bisa mengabaikan rasa cemas yang perlahan merayap di hatinya.
Ia mencoba menepis pikiran-pikiran buruk yang mulai muncul. Ah, cerita warga saja, mana mungkin ada yang aneh-aneh, katanya lagi pada dirinya sendiri sambil memegang erat kemudi. Namun meski ia mencoba terlihat tenang, ada sesuatu di udara yang membuatnya merinding. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara angin yang berdesir di antara pepohonan seakan membawa bisikan yang tak bisa ia pahami. Jalan di depan semakin gelap, seakan cahaya lampu mobil tidak cukup untuk menembus kegelapan yang menyelimuti bola. Marni memperlambat laju mobilnya. Matanya terus fokus pada jalanan di depannya. Di dalam hatinya, ia berharap agar perjalanan ini segera berakhir. Pukul 4 pagi, udara terasa semakin dingin. Marni yang biasanya berangkat bersama suaminya, kini sendirian mengemudikan mobil pick-up tuanya. Kabut tipis mulai melayang di atas hamparan sawah di kanan kiri jalan, menciptakan suasana yang semakin sunyi. Hanya deru mesin mobil dan gesekan roda melintas di jalan berbatu yang terdengar di keheningan pagi itu. Kenapa rasanya berbeda ya kalau aku jalan sendirian? Gumam Marni pelan, meski ia mencoba tetap tenang. Tangan kirinya memegang erat kemudi, sementara tangan kanannya sesekali menyaka keringat dingin yang mulai mengalir di dahinya meskipun udara itu sangat dingin. Sepanjang perjalanan menuju Bulak, pikiran Marni melayang-layang pada cerita yang sering ia dengar dari para tetangganya. Ia selalu mengabaikan cerita-cerita tentang keangkeran Bulak itu, karena selama ini tidak pernah ada kejadian aneh saat ia dan Joko melewati jalan itu bersama-sama. Tapi pagi ini, keheningan yang mencekam dan suasana di sekitar yang terasa berbeda mulai menggoyahkan keyakinannya. Ah, cuman perasaanku saja, ujarnya pelan, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Lampu depan mobilnya menyinari jalan di depannya, namun hanya sampai beberapa meter saja. Seakan kegelapan di depannya menelan cahaya tersebut. Pohon liar di sepanjang jalan bergoyang pelan terkena angin pagi, dan dalam keheningan itu, Marni merasa seolah-olah pohon tersebut sedang memperhatikannya. Apa benar cerita orang-orang itu ya? Bola ini memang angker. Pikir Marni mulai merasakan kegelisahan yang merayap di hatinya. Suaranya sendiri terdengar kecil di dalam mobil, dan untuk sejenak Marni merasa sangat sendirian. Udara semakin menusuk kulit, dan kabut tipis di sekitar semakin tebal. Marni mulai merasakan bulu kuduknya meremang. Namun ia terus berusaha untuk fokus mengemudi. Sudah beberapa kali saya lewat sini, tidak ada apa-apa kok, Marni berkata dalam hati, seolah-olah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Lagi pula pasti cuma cerita-cerita buat nakut-nakutin saja. Namun saat ia melirik ke kaca spion untuk memastikan kondisi di belakangnya, ia mendadak berhenti berpikir. Sekilas di kejauhan tampak ada sesuatu berwarna putih. Hah, apa itu? Marni bergumam dengan napas tertahan. Matanya menyipit, mencoba untuk memastikan apa yang baru saja dilihatnya. Ia kembali melirik ke spion, dan kali ini sosok itu masih ada di sana. Sesuatu yang putih tampak samar-samar bergerak mendekat. Awalnya, Marni mengira mungkin itu hanya seseorang ibu-ibu yang berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Namun perasaan aneh mulai menyelimutinya. Di sini, di Bulak yang terpencil dan sepi ini, tidak ada rumah apalagi masjid. Masjid? Di sini tidak ada masjid. Bisik Marni mendadak merasakan sangat tak nyaman. Pikirannya mulai berputar-putar cepat. Siapa itu? Kenapa ada di sini? Apa mungkin bukan manusia ya? Suara hatinya mulai dipenuhi ketakutan. Tapi ia berusaha merasionalisasikan apa yang dilihatnya. Ia menelan ludah dan jantungnya berdegup kencang. Pandangannya kembali tertuju pada sosok putih itu yang kini tampak semakin mendekat. Gerakannya aneh, seperti tidak berjalan, melainkan melompat-lompat. Ini tidak mungkin, ibu-ibu. Gimana mungkin orang bisa melompat seperti itu? Marni berbicara pada dirinya sendiri. Tangannya mulai gemetar. Ia memandang lurus ke depan, tidak berani menoleh lagi ke spion. Tapi perasaannya bahwa sesuatu yang mendekat dari belakang tidak bisa ia abaikan. Harus cepat-cepat keluar dari sini.
gumamnya, kali ini dengan nada yang lebih panik. Ia mempercepat laju mobilnya, berharap bisa meninggalkan sosok itu di belakang. Namun perasaan cemas semakin besar. Seiring dengan semakin mendekatnya sosok itu, suara hatinya kembali berbisik, kali ini lebih kuat. Apa benar aku harus dengar kata-kata Joko tadi pagi? Mungkin aku tidak harus lewat sini sendirian. Sesaat kemudian, ponselnya berbunyi pelan. Sebuah pesan masuk. Marni dengan cepat melihat layar ponselnya. Itu pesan dari Mas Joko. Mar, hati-hati ya. Kalau ada yang aneh-aneh, langsung putar balik saja. Jangan ambil resiko. Marni menatap layar ponselnya dengan tangan yang gemetar. Joko pasti juga merasakan tidak tenang, meninggalkannya sendirian. Ia tahu betapa suaminya selalu memperingatkan tentang jalan ini. Meskipun mereka tak pernah benar-benar mengalami hal yang aneh. Namun kali ini, Marni tahu ada sesuatu yang tidak beres. Bulu kuduknya berdiri, dan keringat dingin mulai mengucur lebih deras. Pandangannya kembali ke spion. Sosok itu putih yang masih ada di sana, meloncat-loncat dengan kecepatan yang tak masuk akal. Marni terus melirik ke kaca spion, dan jantungnya berdebar kencang. Sosok putih itu semakin mendekat. Setiap gerakannya terasa tidak wajar. Melompat-lompat, bukan lagi berjalan. Dengan langkah panjang yang tidak masuk akal. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Tangannya yang memegang setir bergetar hebat. Sementara pikirannya dipenuhi rasa takut yang membingungkan. Ini apa? Marni bergumam dengan suara yang serak, nyaris tak terdengar. Ia menoleh sejenak ke belakang, berharap bisa melihat lebih jelas, tetapi hanya kegelapan dan sosok putih yang semakin dekat. Loncatnya semakin panjang, seolah-olah mengabaikan jarak antara mereka. Setiap loncatannya terasa seperti 5 langkah manusia dewasa. Ya Tuhan, apa itu? Desis Marni. Kali ini suaranya lebih keras. Meski masih terdengar gemetar, napas Marni semakin cepat, dan keringat bercampur rasa takut menetes di pelipisnya. Ia merasakan detak jantungnya seperti memukul dada dengan keras. Sosok itu bukan hanya mendekat, tapi juga terlihat lebih nyata, seperti bayangan yang keluar dari mimpi buruk. Marni berusaha keras untuk tidak panik, tetapi otaknya mulai dipenuhi pikiran buruk. Ia mencoba menenangkan dirinya untuk berbicara pada dirinya sendiri. Ini mungkin cuma halusinasi. Aku terlalu capek. Mungkin cuma penglihatanku yang salah. Namun semakin berusaha mengabaikan, semakin jelas sosok itu terlihat. Tidak ada keraguan lagi. Sesuatu yang tak wajar sedang mengejarnya. Wajah Marni memucat, dan tubuhnya mulai menggigil. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini panggilan masuk. Ia melirik cepat ke layar ponselnya yang terletak di kursi sebelahnya. Nama Joko muncul di layar. Dengan tangan gemetar, Marni meraih ponsel dan menjawabnya. Mas, suaranya terputus-putus, antara takut dan panik. Mar, kamu di mana sekarang? Suara Joko terdengar khawatir di seberang telepon. Kenapa suaramu gemetar begitu? Kamu baik-baik saja kan? Marni menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan dirinya, tetapi matanya masih terpaku ke kaca spion. Aku dibulak, Mas. Ada yang aneh. Suaranya semakin lemah, seolah-olah kata-kata itu sulit untuk keluar. Ada apa, Mar? Aneh gimana? Tanya Joko, suaranya semakin cemas. Marni menggigit bibirnya, berusaha keras untuk menjelaskan. Ada sosok putih. Dia meloncat-loncat, Mas. Tidak seperti manusia. Aku tidak tahu apa itu. Terdengar keheningan sejenak di telepon. Sebelum Joko akhirnya berkata, Mar, dengarkan aku baik-baik. Jangan lihat lagi ke belakang. Percepat mobilmu, tapi jangan panik. Fokus saja pada jalan di depan. Sosok itu mungkin bukan sesuatu yang bisa kamu hadapi sendirian. Marni menelan ludah. Matanya kembali menatap jalan di depannya. Aku takut, Mas. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Kamu harus keluar dari sana secepat mungkin. Jangan pikirkan apapun selain jalan di depanmu, kata Joko dengan tegas, berusaha menenangkan istrinya. Aku tunggu kamu di rumah. Kamu pasti bisa, Mar.
Jangan panik. Marni mengangguk, meskipun Joko tidak bisa melihatnya. Iya Mas, aku akan coba. Ia menginjak gas lebih dalam, berusaha mempercepat laju mobilnya. Namun betapa cepat mobil itu melaju, suara aneh dari belakang membuat Marni merasa bahwa sosok putih itu semakin mendekat. Setiap loncatnya terdengar seperti gemuruh kecil yang merayap di telinganya, seolah-olah makhluk itu menembus batas fisik. Dalam keputusasaan, Marni hampir menangis. Mas, dia makin dekat. Aku tidak tahu harus bagaimana. Isaknya. Kali ini suaranya terdengar pecah. Tangannya semakin kencang mencengkeram setir, sementara matanya berusaha fokus ke jalan. Kamu pasti bisa, Mar. Jangan lihat ke belakang lagi. Aku mohon, jangan biarkan sosok itu membuatmu kehilangan kendali. Joko terus mencoba menenangkannya. Meskipun jelas dari suaranya bahwa ia juga cemas, Marni menajamkan mata sejenak, mencoba memusarkan pikirannya. Aku tidak boleh panik. Aku harus tetap fokus, pikirnya. Namun tiba-tiba sesuatu yang menghantam mobilnya dari belakang. Seperti angin kencang yang mengguncang kendaraan tua itu. Marni berteriak histeris. Suaranya penuh dengan ketakutan. Mas, dia ada di sini. Dia ada di sini. Joko di seberang telepon terdengar panik. Marni, fokus. Jangan biarkan dia mendekat, percepat mobilmu. Marni menekan gas lebih dalam. Kali ini melaju dengan kecepatan penuh. Mobil bergetar, seolah-olah mesin tua itu hampir tidak kuat menahan laju yang begitu cepat. Di depannya, pertigaan yang sering ia lewati setiap hari tampak semakin dekat. Itu jalan keluarnya. Mar, kamu hampir sampai. Ayo sedikit lagi. Joko berteriak di telepon. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Marni memacu mobilnya ke arah pertigaan itu. Sesaat sebelum mencapai pertigaan, sosok putih itu menghilang begitu saja, seperti tertelan oleh kegelapan. Tidak ada lagi loncatan, tidak ada lagi gemuruh, hanya suara deru mobil dan nafas Marni yang terengah-engah. Marni menempikan mobilnya setelah melewati pertigaan. Tubuhnya gemetar hebat. Telepon masih terhubung, tetapi ia bisa mendengar suara Joko yang memanggil namanya berulang kali. Mas, aku selamat, ucap Marni pelan, nyaris tidak terdengar, sebelum akhirnya menangis terseduh-seduh. Tapi di sebuah pertigaan yang gelap, Marni dengan terburu-buru membelokkan mobilnya ke kanan, meninggalkan bulak yang angker di belakangnya. Ia memutuskan untuk mengambil jalan perumahan, meskipun rutenya lebih jauh. Yang penting aman, pikirnya dengan napas tersengal. Berusaha menenangkan dirinya, matanya terus melirik ke kaca spion. Dia memastikan apakah sosok putih yang mengerikan itu masih mengejarnya. Namun sejauh mata bisa melihat, sosok itu sudah tak tampak lagi. Marni menarik napas panjang, meskipun tubuhnya masih gemetar hebat. Ya Tuhan, terima kasih, bisiknya merasa sedikit lega. Namun ketegangan belum sepenuhnya hilang. Jantungnya masih berdebar keras, dan keringat dingin terus mengalir di pelipisnya. Marni, kamu masih di sana? Suara Joko terdengar di telepon yang masih terhubung, untuk membangunkan Marni dari lamunannya. Iya mas, aku sudah keluar dari bulak itu, jawab Marni, suaranya lemah. Tangannya masih gemetar memegang setir, dan ia terus berusaha mengendalikan napasnya yang berat. Aku sekarang sudah masuk perumahan. Sosok itu dia tidak kelihatan lagi. Syukurlah, ujar Joko dengan nada lega, meskipun terdengar lebih khawatir. Dan cerita pun tamat.